Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku ya. Sekarang aku mau bacain untuk zodiak Sagittarius. Sagittarius marah ya sama Aku ya. Kamu masuk ke WA-i nanyain, kok kakak Marisa mah nggak pernah bikin Sagittarius? Ya maaf, soalnya Sagittarius tuh yang nonton sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Ya mudah-mudahan yang nontonnya banyak Sagittarius. Oke. Apa sih yang dirasain sama zodiak Sagittarius yang ku sayangi, yang ku cintai? Jangan ngambok kan? Gitu. Ya. Nah, kakak tuh beda kalau misalnya tiba-tiba si zodiaknya teh ceria, ya ke bawah ceria tahu. Walaupun memang orangnya itu kalau Sagittarius itu pendiam ya kan, misterius dan mematikan. Tapi sebetulnya orangnya teh lucu tahu. Nah, terus ini tuh ada sinar yang datang menyinari hatimu. Di sini ada ya kebahagiaan buat Sagittarius ya. Tapi ada yang mau hijrah juga atau datang ke rumah kamu Sagittarius, atau kamu yang mau pergi nyamperin seseorang yang kamu sayang, atau kamu mau apel kali ya malam minggu. Oke. Wow, the shadow side ya, ada the shadow side ya. Tiba-tiba galak-galaknya kamu tuh keluar. Kamu lagi ada rasa di sini tuh ada mau kakak aku lagi ada dendam membara, tapi kamu bisa ya, bisa sampai nyimpen bertahun-tahun rasa kesel kamu itu sama seseorang ya, sampai kayak gitunya ya kamu. Tapi di sini kamu sudah memaafkan, sudah. Cuman ada perasaan yang di sini tuh kayak yang suatu saat tuh kamu teh pengen gitu ya melancarkan kesedihan kamu itu, ingin membalas seseorang itu ya. Jangan ya, gak usah biarin dengerin sini, ngumpul di mejanya aku ya, di meja meeting kita ya. Oke. Wow, tuh kan kata aku juga apa, ini tuh ada matahari yang menyinari kamu ya. Jadi kalau misalnya kamu tuh punya niat ingin membalas seseorang ya, jangan, matahari itu masih menyinari kamu kok. Kamu masih banyak kebahagiaan yang dinantikan, banyak kebangkitan yang akan dimunculkan oleh alam semesta ini ya kan. Tuh kan hadirnya cinta ya. Ada seseorang di sini juga yang tadinya jahat sama kamu gitu ya. Ataupun kayak gini, kakak ada yang jahat sama aku, ada yang playing victim sama aku. Mungkin ini juga salah satunya ya. Di antaranya bisa sebaliknya juga, ada orang yang jahat, yang punya penyakit jiwa ya kan, yang kecenderungannya mungkin pernah disakitin sama orang lain, tapi siapa aja yang deket sama dia itu jadi kena imbasnya kayak gitu ya. Mungkin itu shadow side-nya, mungkin trauma ya, trauma masa kecil atau apa kayak gitu ya. Tapi ini desannya ada desan, ada ketulusan. Pokoknya ada seseorang di sini yang ingin membahagiakan hati kamu luar dalam. Sepertinya ya, ini udah lama cinta banget sama kamu, udah lama sayang banget. Tapi mungkin dia itu punya kebiasaan yang buruk sama kamu. Ya mungkin dia udah sembuh, atau mungkin dia sedang mencoba membangkitkan kesehatan mental gitu, ataupun siapapun itu ya di sini ya. Ataupun kamu itu ingin membalas kejahatan seseorang tersebut gitu ya, tapi hati kamunya itu penuh dengan cinta kasih, jadi nggak jadi gitu, nggak dilancarin gitu usaha untuk menghancurkan orang tersebut ya, hanya bisa dipendam kayak gitu ya. Karena kamu itu tidak akan diberikan kemampuan untuk menyakiti orang lain sayang. Oke. Nah, di sini kembalikan lagi daya kreativitasmu ya. Soalnya kamu tuh orangnya kreatif ya. Ada perubahan tuh, lihat kan, ada keberuntungan yang akan datang kepadamu. Soalnya ada the ten of wands, ada naga ya, bentukannya naga itu sedang berjuang ya. Kamu punya senjata untuk memperjuangkan segala sesuatu ya. Kamu itu sebetulnya nggak sendiri, kayak ada pendamping spiritualnya kamu gitu ya, yang cuman ngomong dalam hati kalau misalnya kamu terancam itu nanti ada yang akan membantu kamu menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya kamu secara fisik dan non fisik ya, secara goib dan non goib ya, atau secara nyata di sini ya. Nah, kenapa sih kamu tuh nggak bisa gitu membalas keburukan orang lain ya? Kamu nggak bisa gitu melakukan keburukan seperti apa yang dia lakukan sama kamu nggak bisa, karena kamu yakin bahwa
Tuhan itu maha kuasa atas segala hal kayak gitu ya. Dan kamu tahu gitu, keberuntungan kamu, nama baik kamu itu segala-galanya buat kamu. Jadi kamu nggak akan memperdulikan level low, rendahnya energi orang gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu marah atau kesel dan segala macam, itu energi bawah, energi rendah, rugi. Energi yang aduh gimana ya, yang kaleng-kaleng lah ya. Kalau energi yang kuat itu, yang good spirit itu, yang ketika kamu disakiti kamu makin keras gitu ya, usaha untuk membersihkan energi negatifnya dengan mencari keridhaan ilahiyah tuh tinggi, itu beda ya. Karena beda cara, beda pengalaman, juga beda terstruktur kan ya. Karena ada imajinasi kamu yang melancarkannya kayak gini. Saya itu Kak, kalau saya pusing, saya nanti nggak bisa kerja. Udah itu otomatis, setiap orang mengalami itu. Tapi ketika saya itu menaikkan daya spiritual saya ke atas, lancar dong imajinasinya kamu. Jadi si imajinasi itu kan visualisasi kamu nih dalam mengatasi permasalahan kamu. Kamu punya target. Jangan sampai si dunia pikirannya kamu ini kan terganggu ya oleh si toksik itu, ataupun pergaulan level bawah. Apa sih pergaulan level bawah gitu? Yang low energi, yang energinya rendah, yang tukang ngomongin orang, yang tukang hasad ya, yang kayak gitu, itu kan di bawah. Kita di tengah lah minimal lah. Sebelum kita ke atas, kita naik ke tengah. Ke tengah ada apa? Ada kesadaran. Kita sadar bahwa hidup tidak jauh dengan hitam dan putih kan, yin and yang ya kan. Kita berusaha untuk bisa melerai semua sampai kita di tengah. Ketika kita di tengah, kita bisa masuk ke dunia manapun. Dalam artian dunia-dunianya jiwa-jiwa orang-orang, teman-temannya kamu di sini yang akan memberikan satu manfaat ya. Kayak misalnya, aku mau keluar nih, ketemu sama siapa, kita di tengah, kesadaran. Saya sadar bahwa setiap orang yang datang kepada kita itu adalah ujian dari Tuhan semesta alam, supaya kita menjadi lebih baik dan menjadi manusia yang utuh ya. Kesabarannya kan sedang diuji di situ ketika kita misalnya sedang mempunyai musuh ya. Kita nggak pernah ngerasa dia musuh saya gitu ibaratnya, atau dia musuhnya kamu, tapi mereka musuhin kamu gitu ya. Nah di sini kan sebetulnya orang yang dimusuhi itu biasanya gitu ya, rezekinya itu mudah naik. Karena apa? Ada kekuatan dari musuh yang masuk. Masa gini, makanya kalau misalnya ada yang mau berbuat sesuatu ya sama kamu gitu ya, yang mau bikin kamu jadi orang yang berserakan gitu. Kalau aku sih suka-suka aja gitu. Saya mah senang kalau ada yang berbuat sesuatu gitu, karena kita ada level ya. Ada level keseimbangan ya, secara batiniah atau fisik ataupun secara mental gitu kan ya. Artinya kita menjadi seseorang yang membuat dia terancam, makanya dia menganggap kita musuh, benar nggak? Berarti kita levelnya di sana, di dia itu kita di atasnya dia, jadi dianya ngerasa kita itu akan ngeganggu dia, benar enggak? Nah gitu, si Sagittarius mah punya itu teh, yang seperti itu, punya ya daya sensitivitasnya gitu, maju ya. Sisi Sagittarius mah nggak ada kerjaan kalau nggak ada yang ganggu ya kan. Justru kalian kalau ada yang ganggu tuh kamu bekerja otaknya, bekerja jiwanya gitu kan. Kalau si Sagittarius mah tuh melamun kalem santai, ganteng kalem ya, cantik kalem gitu. Karena orangnya tuh humble banget, lucu banget, cute deh orangnya tuh. Kalau ketemu sama siapa tuh ramah banget, sapa banget. Jadi orang-orang musuh-musuh kamu itu benci sama kamu, karena senyuman kamu itu senyuman halilintar gitu. Orang tuh suka sama kamu, sayang sama kamu karena energinya energi penuh dengan ketulusan, karena ada desan. Kalau saya sih mah positif aja kalau lihat Sagittarius ataupun zodiak lain yang pas muncul keluar ada desan. Itu artinya orang itu penyabar, penyayang, penolong. Nah, energi positif kamu yang disebarkan di sekitarnya kamu menarik perhatian alam semesta untuk bisa memberikan rezeki sama kamu gitu. Nah, kalau misalnya ada orang yang nggak suka ya, dia nggak bisa jadi kamu yang bebas, yang fun, yang cool aja gitu, nggak bisa. Karena gini ya, kadang musuh-musuh kita itu ya sebetulnya kita itu pengen jadi mereka ya, sebetulnya mereka juga pengen jadi kita. Nih misalnya
ada kelebihan yang kita miliki yang dia nggak ada. Ibarat kata dia terus mantauin kita aja, hidupnya terus aja ya, sibuk mikirin bagaimana cara menghancurkan kita ya. Kita mah gitu gini, aku suka sama dia dengan kelebihan-kelebihan dia. Dia tuh nggak tahu sebetulnya kalau kita juga ngefans sama dia ya. Biasanya musuh sama musuh tuh fans terberat sepanjang masa, bener nggak? Makanya kalau berdiri sama musuh itu kebahagiaannya luar biasa. Saya mah sering main sama musuh-musuh saya ya. Ketika kita bisa bersama dengan musuh saya, kebahagiaannya lebih besar daripada kita dengan sahabat sejati kita, bener nggak? Oke. Nah gitu. Nah sekarang langsung ke inisial nama ya. Aku tuh lagi nungguin zodiak ini, apa sih namanya ya, zodiak angka gitu ya, seperti itu ya, huruf-huruf. Tapi belum datang pilnya aku, aku belum pesan ya. Perasaannya aku tuh belum mau gitu ya. Ada saya ini zodiak ini yang suka sama kamu gini takutnya gitu bukan zodiak itu yang nanti jadi jodoh kamu ya, jadi kamu kepikiran. Pokoknya banyak rezeki ya aku rasakan ya di dalam pembacaan ini ya. Ada huruf T, ada huruf T, ada huruf Y, S, ada huruf apa lagi. Aku tuh lagi nyari-nyari tahu ya meja-meja khusus atau lukisan-lukisan yang otentik ya, lucu ya. Belum nih, baru dapat meja ini aja mejanya ditarator aja nih. Aku lagi cari-cari di barang-barang yang bekas-bekas gitu ya, yang apa, yang orang tuh geletakan nggak tahu itu artinya apa gitu ya. Aku suka, wow ini ada nilai seninya gitu. Aku belum keluar nih, belum bisa turun gunung guys. Oke, hurufnya T, Y, S, L, I, R sama apa lagi? Pokoknya ada E, M, G, H, B, O, apa lagi? N. Wow, apa sih? Coba ceritakan huruf-huruf aku. Di sini ada selir. Ada yang banyak yang suka sama kamu, selir-selir. Atau kamu adalah salah satu seorang selir di masa lalu. IM. Jangan lose energi. Jangan sampai lose religion. Oke. Ada hal yang megah. The religion adalah hal yang megah. Religion megah. Bond. Apa bond? Religion megah itu about money, about life, about material. Ya. Ada di sini yang kalian di sini orang yang aku nggak mau ya sebetulnya bicara tentang past life, takut halu, takut salah, tapi sedikit aja ya. Oke, di sini kalian itu harus hati-hati. Antara kalian selir laki-laki dan selir perempuan di sini ya, kalian itu punya good looking ya. Jadi dimanapun kamu berada, kamu have a good looking person. Makanya mereka nggak suka sama kamu ya. They never like you when you smile. Mereka nggak pernah suka sama senyuman kamu yang megah itu. Mereka nggak suka. Oke? Jadi lebih ke biasa-biasa aja. Ya, jadilah manusia-manusia yang biasa-biasa aja. Because mereka bisa menciumnya. Ya, sesuatu yang ada di dalam diri kamu. Jadi mereka nggak suka sama kelebihan kamu. Oke? Ya. Di sini ada yang siap berkorban demi mendapatkan kamu, ada di sini.
Tapi kamu juga harus lihat apa tujuannya. Tujuannya ingin apa dulu dari kamu, ya. Makanya carilah pasangan yang sereligion, sevisi, semisi, seakidah, ya. Karena apa? Membantu kamu untuk bisa menjaga imajinasinya kamu, pergerakannya kamu dalam dunia ini, ya. Karena kamu gak boleh salah melangkah, bahaya, ya. Sesuatu yang tidak bisa kamu gapai, kamu gak usah mencoba untuk lari untuk menggapainya, karena semua hal yang terjadi dari circle-nya kamu itu sudah ada rutenya, ya. Jadi kalau misalnya kamu tuh pinter banget nih, ya, pinter banget nih di lingkungannya kamu nggak usah terlalu kelihatan pintar, biasa aja, ya. Bahaya, ya. Kamu hanya pintar menurut keluarga kamu, ibu sama bapaknya kamu aja dah di rumah, oke. Yang tahu kamu itu hebat di rumah aja, ya, oke. Sagittarius, karena aku melihatnya di sini ada Five of Wands, ya. Kamu bukan orang sembarangan, karena leluhur kamu selalu mengajarkan attitude dan kemandirian. Jadi kamu mau kemana aja juga selamat-selamat aja gitu, ya. Kak Marissa, aku tuh bisa ngapa-ngapain aja loh, Kak Marissa. Iya, I know who you are, oke. Nah, ada seseorang di sini yang ingin sembuh juga bisa, ya, sama kamu, ya. Kamu juga ada bakat penyembuh di sini, ya. Mungkin pasangan-pasangan kamu yang mungkin agak sakit kepala, kamu bisa pijitin dia sembuh kok, ya. Cuman hati-hati aja dalam pergaulan gitu, ya. Jangan dominan. Come back to your soul, ya. Come back to your heart, to your home, to your family. Jadi nggak ada ya istilahnya di sini ingin kelihatan kayak gitu, biasa-biasa aja, ya. Oke, apa tambahannya? Ada abundant, ya. Mungkin di sini lebih ke keberlimpahan, ya. Keberlimpahan. Soalnya ada RE. Kalau RE itu identik dengan orang-orang yang di masa lalunya, ataupun kamu turunan-turunan orang ningrat, ya. Tahu kan kamu RE Marta Dinata gitu kan? Jalan-jalan RE gitu ya, di sepanjang jalan tuh di Bandung, ya. Coba apa RE itu kan ningrat kan sebetulnya, ya, orang-orang ningrat, ya. Jadi kalau misalnya kamu tuh nggak ada yang cocok sama kamu, bukan salah mereka, salah kamu. salah cari sahabat. Ya, oke. Jadi sifat kamu yang penyayang, penyabar gitu, ya, santun, ya, welas asih, ya, kamu itu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa ngertiin kamu, ya. Bukannya mereka nggak bisa ngertiin kamu gitu. Kamu levelnya nggak di situ mainnya, ya. Mainnya nggak di sana. Jadi hanya bisa menjadi dokumen pentingnya kamu, bahwa kamu itu dibimbing, ya, oleh orang-orang di masa lalunya yang punya spiritualitas yang cukup kuat, ya. Begitu. Pasti kalian tuh orang-orangnya tuh nakal-nakal, ya. suka hangout, pergi-pergi, bergaul, ya, poya-poya, poya-ria, ya. Pada akhirnya kalian akan mengikuti genetiknya kamu menjadi manusia yang penuh dengan kemajemukan yang selalu ada di dalam circle tentang sirkulasinya energi kamu yang tadi itu, keningratannya kamu, mau nggak mau. Makanya kalau misalnya kamu tuh dituntut untuk menjadi manusia yang lebih religius, ya, misalnya sama diri kamu sendiri, itu bukan ada juga sih beberapa yang dikejar-kejar sama rute jadinya, ya. Jadi kamu juga harus mengakui bahwa coba tanyakan sama ibu bapaknya kamu di rumah gitu. Dulu tuh kakek aku tuh seperti apa, mama, bapak gitu, ya. Oh,
Kakek kamu mah suka nolongin orang dulunya, itu kan bagian dari rute yang nanti kamu akan lakukan di salah satu turunan salah satunya gitu, yang nanti akan ada genetik penyampaian unsurnya kayak ya. Seperti itu. Jadi kalian tetap harus berkasih sayang ya, berwelas asih sama siapapun itu. Karena itu tuntutan di dalam jiwa kamu. Jadi kamu nggak bisa jahat ya. Kalau ada orang yang ngapa-ngapain kamu nggak akan pernah bisa tega untuk melakukannya. Ada rezeki yang bagus ya. Pokoknya di tahun ini tuh akhir tahun 2023 untuk kalian yang Sagittarius. Itu sebetulnya penuh dengan kemegahan ya. Nanti akan ada yang hadir ke kamu gitu, orang-orang yang di sini tahu kualitasnya kamu, oke? Gitu aja untuk readingan zodiak Sagittarius. Makasih dan nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Sagittarius selanjutnya. Dadah.